Darwati, wanita penyembah iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Darwati, beliau adalah penari ledek yang cukup terkenal pada masanya. Dengan paras yang sangat ayu rupawan, Darwati mampu menggait para pria hidung polkadot yang suka main perempuan. Narasumber cerita ini adalah almarhumah ibu saya sendiri, sewaktu beliau masih remaja berkisar umur 16 tahun. Usia yang masih sangat belia dan dipaksa dewasa karena keadaan. Peristiwa yang cukup menggemparkan masyarakat Grobogan, tepatnya di desa Karjosari. Kematian beruntun yang terjadi secara misterius. Dan anehnya, kematian misterius itu justru menimpa kaum lelaki yang gemar menonton tarian ledek atau tayub. Pada waktu itu pagelaran tayub sering dipertontonkan di balai desa atau lapangan pada saat hajatan atau pilihan lurah. Nama dan tempat kejadian sengaja saya samarkan demi menjaga privasi yang bersangkutan. Untuk memudahkan, saya menggunakan sudut pandang orang pertama. Awal cerita ini terkuak ke muka publik saat ditemukannya satu sosok mayat pria parubaya di perkebunan tua yang terletak di pojok desa, dekat dengan persawahan. Ibuku menyebut pesarian Bong. Semata nama Bong karena tanah itu dulunya milik orang Tionghoa bernama Bong Jua. Warga yang menyaksikan mayat pria parubaya itu pun dibuat heran. Matanya membelalak dan mulut menganga, mirip seperti orang ketakutan melihat demit. Sekujur tubuhnya kaku dan dipenuhi dengan cakaran kuku tajam. Terlihat darah kental merembes dari bekas cakaran kuku itu. Meski dibalut rasa heran, akhirnya mereka hanya menepis kematian aneh itu dan beranggapan pria asing itu meninggal dengan wajar. Kematian itu menjadi perbincangan dan menyebar hingga penjuru desa lain. Grobogan 1970. Seperti biasa, Sukarti, ibu saya, menyiapkan dagangannya. Dengan raut muka sumringah menyambut pemilihan kepala desa, yang otomatis menjadi ladang rezeki baginya. Karena banyak digelar acara untuk mengkampanyekan siapa lurah yang akan terpilih. Sukarti biasa berjualan di balai yang disediakan untuk penjual jajanan. Ia berjualan wedang dan gorengan sembari menonton tarian ledek. Apabila penonton membludak, otomatis ia akan kebanjiran pembeli. Rasanya puas jika selesai acara. Tenong gorengnya kosong, itu tandanya laris manis dan dengan sukacita. Ia pulang membawa uang untuk si ibu dan bapak di rumah. Sebelum pulang, Sukarti sering duduk santai, mengobrol dengan temannya bernama Darwati. Darwati adalah penari ledek yang cukup dikenal waktu itu. Darwati lebih tua 10 tahun dari Sukarti. Ia biasa memanggilnya Yudar. Yudar orangnya cantik, badannya bagus, ditambah kulitnya yang kuning langsat, khas wanita Jawa keraton. Makanya banyak laki-laki yang tertarik dengan Yudar ini, dan tidak tahu wangian apa yang dipakainya. Yudar selalu tampak segar dan ngondo wangi. Entah wangi bunga apa, tapi siapa yang menghirup bau tubuhnya seperti ditarik energi pengasihan yang luar biasa, membuat kliang kepala alias tergila-gila. Sudah lama Sukarti berteman dengan Yudar, tapi tidak pernah tahu asal-usul Yudar dari mana. Pernah juga terdengar selentingan Yudar sempat menikah tapi pisah, dan dulunya menjadi wanita simpanan orang Jepang.
Namun kabar itu banyak bias dan menghilang seiring berjalannya waktu. Yudar yang sekarang telah menjelma menjadi wanita molek yang menjadi primadona banyak lelaki. "Duk, kau belum pulang? Laris jualannya." Yudar menghampiriku yang sedang duduk di balai bambu sembari melamun. Aku tersentak mendengar suara Yudar. Yudar toh, nanti yuk pulangnya, aku nunggu Yudar, sudah lama gak ketemu kan yuk?" Jawabku sambil tersipu malu. "Iya Duk, lumayan lama ya, ini buat jajan ya." Yudar memberiku uang mapi atau 5 perak. Zaman dulu ya sudah banyak, kalau sekarang sudah langka. Apabila selesai pentas, Yudar sering memberiku uang. Beliau baik orangnya. "Matur nuwun yuk." "Yudar makin ayu ya, resepnya apa toh yuk? Wangi lagi?" Ujarku sembari mencium semerbak wanginya. Diiringi desiran angin semilir membuatku ngantuk berat. Aneh ya, jadi kesirip hanya mencium bau wanginya. "Ngantuk Duk, capek kamu Duk, buruan pulang biar bisa istirahat." Aku terbelalak kaget mendengar suara Yuda. Mataku rasanya berat banget waktu itu. Tapi samar aku melihat bayangan hitam di sebelah Yuda, tinggi besar hampir 2 meter lebih. Sontak saking terkejutnya, hampir saja jatuh terjungkal dari dipan bambu. Untung saja Yudar sigap memegang badanku yang mulai tidak seimbang. "Matur nuwun yuk," jawabku dengan muka pucat. "Ya sudah yuk, aku tak pulang dulu ya." "Iya Duk, hati-hati ya." Ada seperti hal aneh yang aku lihat dari Yudar. Ia menatapku tidak biasa. Sorot matanya tajam, seakan mengoyak nyaliku yang mulanya biasa berada di dekatnya. Sekarang aku jadi ingin sesegera mungkin menghilang dari pandangannya. Yang terlintas di pikiranku itu bukan Yudar. Bergegaslah aku pulang, sembari menenteng tenong dan termos. Aku berjalan tergesa tanpa melirik sedikit pun ke arah Yudar. Tapi dari ekor mataku, aku melihat Yudar hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong. Ia terpaku, mirip boneka manekuin. Sesampainya di rumah dengan gontai, lemah Sukarti berjalan menuju dapur, menyeduh segelas air putih lalu meneguknya. Ia menghela nafas lega sembari membasuh keringat. "Bu, ini uang hasil jualannya. Bapak sama geduk 5 di mana Bu? Mau ngasih uang jajan buat 5. "Alhamdulillah, kelarisan Tonduk. Bapakmu belum pulang, masih di sawah. 5 sedang main di rumah Tino," terang buka Tinem. "Ya sudah, istirahat dulu Duk. Ibu masak nasi dulu buat makan malam." "Inje Bu," jawab Sukarti lirik. Tidak tahu kenapa badannya lemas. Ada apa ya? Kok Nak Karti tidak seperti biasanya? Gumam Kak Tinem. Seraya berjalan menuju ke dapur. Sepulangnya berjualan, Sukarti lebih banyak murung berdiam diri di kamarnya. Ibunya membujuknya untuk makan malam, namun ia enggan keluar kamarnya, lebih memilih baringan saja. Bukatinem masuk ke kamarnya dengan membawa sepiring nasi dan segelas teh panas. "Duk, makan ya, ibu suapin. Dari tadi kamu belum makan, nanti sakit loh Duk," bujuk Bukatinem. Sukarti mengangguk lemah sambil menyadarkan tubuhnya di dipan kayu yang sudah merapuh itu. "Kamu sakit Duk, dari pulang jualan tadi kelihatan capek, mau ibu kerok punggungnya," ucap Bukatinem sembari menyuapi makannya. Sukarti tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Sebetulnya yang dirasakan Sukarti bukan sakit biasa. Ia shock melihat penampakan bayangan hitam besar di samping Yudar tadi siang.
Selesai makan, Bukatina memijit kakinya dan menemaninya hingga tertidur lelap. Hujan lebat malam itu membuat jalanan desa Karjosari terlihat sepi dan mencekam. Biasanya ramai hilir mudik pedagang keliling dan suara anak kecil berlarian. Jalanan kampung itu jarang dilalui kendaraan bermotor. Lebih banyak sepeda ontel atau warga sekitar yang hendak ke sawah. Maklum, zaman dulu motor masih minim apalagi mobil. Bagi wong desa, sepeda sudah jadi barang mewah waktu itu. Lamat dari kejauhan sepasang pria dan wanita berpayung daun pisang, berlarian kecil untuk berteduh di sebuah warung yang sudah tutup sedari sore. Darwati dengan senyum manja mengibaskan rambut panjangnya yang basah karena percikan air hujan. Sementara itu Budiman, pria yang bersamanya, juga tampak sibuk mengeringkan tangannya yang basah sambil menatap pesona Darwati yang sangat cantik malam itu. Mereka sepasang kekasih, sepertinya belum lama jadian. Banyak rumor yang beredar setiap laki-laki yang dekat dengannya tidak akan bertahan lama. Andai pun berhubungan, tidak pernah sampai menikah. Darwati pun tidak pernah ambil pusing dengan gunjingan warga sekitar. Toh ia merasa tidak mengganggu suami orang. Ia membanggakan kecantikan yang mampu memikat banyak pria. Dari pria hidung belang itulah, ia mampu membeli sawah, membangun rumah mewah untuk orang tuanya. Kecantikannya memang sangat mempesona. Semakin dipandang semakin ayu rupawan. Kalau zaman sekarang lebih familiar dengan susuk, atau mandi di sendang 7 pancuran, atau kungkum di air bunga setaman, atau membuka aura, tapi tidak dengan Darwati. Bagi Sukarti, Iudar adalah orang baik, suka memberinya uang jajan, perlakuannya pun juga lemah lembut, tidak pernah berkata kasar. Tiap ketemu, Iudar selalu menyempatkan diri ngobrol walau sebentar. Sukarti tidak tahu pasti sejak kapan Iudar berubah. Perubahan Iudar begitu kentara akhir-akhir ini. Iudar lebih banyak diam. Ia selalu menatap curiga pada orang asing. Tapi dalam sekejap, mimik wajahnya berubah drastis apabila laki-laki yang gandrung dengannya mulai mencari perhatian. Iudar akan lebih agresif dan terlihat binal, merayu dengan suara yang manja mendayu-dayu. Sikapnya itu justru memantik rasa penasaran dan sulit untuk menjauh darinya. Malam menyisakan keheningan dan suara burung hantu yang saling bersahutan. Ketika semua sedang terlelap di peraduan, saat itu Juala, Darwati asik memandu Gasih dengan Budiman. Saat asik masuk itu, "Darwati, kau belum memberiku tumbal. Ingat, kau adalah istriku. Janjimu harus ditepati. Selamanya kau akan mengabdi padaku. Jika tidak, lihat saja, tunggu pembalasanku." Suara itu seolah memecah di gendang telinganya. Bisikan berat sesosok yang tidak kasat mata, namun hanya dirinya yang mampu mendengar. Sementara Budiman sibuk mencubui tubuh meleknya. Darwati mulai gelisah karena suara tidak kasat mata itu. Ia jadi ingat, kedatangannya di sebuah petilasan yang letaknya dekat dengan pesarian Bong telah membawanya pada kemusyrikan. Ia mengabdi pada satu sosok bernama Jubu. Jubu, sosok menyerupai tikus sawah tapi lebih mirip musang. Namun ukurannya lebih besar mirip manusia. Mulutnya moncong, bertelinga lebar, bertaring dan memiliki mata besar. Sosok itu bisa berjalan layaknya manusia, dan yang paling jijik, sosok itu memiliki alat vital, mirip seperti laki-laki. Badannya kekar, serta memiliki kuku tajam di tangan dan kakinya. Ada perjanjian apa Darwati dengan sosok Jubu penunggu petilasan Bong? Nantikan di part 2-nya, tetap di Teror Sang Penunggu.